Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Uni Juli di Swiss. Ini baru jam 10 pagi kurang 10. Ini aku lagi di taman belakang rumah. Ini cuaca bagus. Sepi. Ya seperti biasa ya, sepi ya, nggak ada orang. Apalagi sekarang ini orang-orang pada lockdown ya. Jadi sebagian juga pergi kerja. Jadi sepi gitu ya. Mumpung cuaca bagus, aku mau minum kopi di belakang sana. Duduk. Ya santai gitu ya. Leni dia masih biasa ya, masih tidur jam segini. Terus Igor dia udah bangun, katanya dia mau pergi olahraga. Jadi aku di sini saja, lihat ini. Wah, wow, 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 bagus ya cuaca ya. Tuh rumah. Ini nggak kelihatan. Oke. Jadi aku duduknya di sini aja. Ini aku lagi minum kopi pagi. Karena aku memang suka minum kopi ya. Selama di Swiss ini entah kenapa aku paling doyan minum kopi. Kadang satu hari itu sampai 2 atau 3 kali, kadang 4 kali minum kopi gitu ya, banyak. Sedapnya ya Allah. Ada buah juga, buah apel. Ini matahari langsung di muka ini. Sambil berjemur ambil vitamin D ya. Karena kata dokter kemarin itu pas aku periksa darah gitu ya, karena rambutku rontok gitu. Jadi pergi ke dokter periksa darah. Aku pikir tak ada ya penyakit yang lain gitu ya, karena rambutku rontok gitu. Terus insomnia kambuh ya, menjadi kesana periksa. Terus dokter periksa tiroid, ginjal, kolesterol, diabetes, itu semua negatif. Yang ada cuma kurang vitamin D, itu matahari. Karena di Swiss memang nggak ada matahari ya, jarang matahari. Jadi sekarang mumpung cuaca bagus, aku berjemur sambil makan apel, minum kopi, dan tentunya makan coklat dong, coklat Swiss. Ini sonte. Sedapnya ya Allah. Ini di belakang rumah aku ini, itu lembah loh, lembah pergunungan. Terus ada sungai juga. Sungainya itu sungai apa namanya, Du, besar itu sungainya. Itu perbatasan Swiss sama Prancis. Jadi nggak jauh lah dari rumah ya. Kalau ke bawah itu dekat perbatasan paling 15 menit lah gitu ya, 15 menit atau 17 menit gitu turun ke bawah. Biasanya itu perbatasan itu terbuka gitu ya, bisa orang lalu lalang gitu ya, bebas ya, karena di Prancis ini banyak orang kerja di sini, di desaku ini. Tapi karena apa namanya sekarang ya, karena virus ini, jadi sekarang itu perbatasannya ditutup, tidak boleh lewat lagi. Ini udah bagus ya pemandangannya ya. Ini di alam terbuka. Ini pas di belakang rumah ini. Jadi aku cari-cari pemandangan yang bagus, yang cocok untuk ya, yang sedap dipandang mata itu. Jadi aku ambil ini, bagus ya. Ya kopinya lanjut lagi. Coklatnya juga ada yang mau.
Enak loh coklatnya ini. Ini bukan promosi loh. Ini coklatnya enak terus murah. Murah, 1 franc 30 sen gitu ya. Biasanya itu di Swiss setiap coklat yang bermerek itu mahal loh, sampai ya mahal lah pokoknya ya. Enak. Jadi kali ini aku ingin melanjutkan cerita yang di dalam video asal usul itu ya. Asal usul yang terakhir itu orang tua pergi merantau ke daerah Bengkulu Utara ya. Jadi itulah waktu di umur 11 tahun ya, aku baru masuk SMP itu. Terus kakak aku yang tua ya, almarhumah dia udah meninggal ya tahun 2012 di umur 35 tahun gitu ya. Jadi waktu kami masih SMP kelas 1, waktu itu umurku masih 11 tahun, kakakku atau uniku umurnya masih 12 tahun. Orang tua pergi merantau ke daerah Bengkulu Utara sama adikku juga ya, ada adikku 2 orang, yang cowok 1 cewek 1. Mereka merantau ke sana. Orang tua itu memang kepingin bawa kami juga di situ ya. Ya iyalah namanya anaknya ya, tentu aja nggak mau lah ditinggalin ya. Lagian kami kan masih kecil gitu. Rupanya pas pindah di daerah Bengkulu Utara itu, jadi banyak surat-surat yang mau diurus gitu ya, apalagi kami udah SMP gitu. Kalau tadi SD bisa lah pindah gitu aja ya, nggak harus ngurus surat-surat ini itu gitu. Jadi karena kami udah SMP, jadi pindahnya pun itu nggak gampang, karena Tapar itu kan daerah Sumatera Barat, terus di Bengkulu Utara Muko-Muko itu kan di daerah BD gitu ya, jadi nggak bisa, terlalu rumit gitu urusannya. Akhirnya orang tua pun nggak bisa gitu ngurus-ngurus surat dan berkas-berkas untuk mindah kami itu sekolah di daerah Muko-Muko tersebut. Jadi tinggallah kami di Tapan gitu. Ini ceritanya menarik nih. Jadi nggak bisa ikut orang tua di sana di daerah Muko-Muko Bengkulu Utara. Jadi kami itu dititipkan sama salah satu keluarga dekat. Dititipkan di sana. Tapi itu nggak lama gitu ya, paling beberapa bulan gitu ya. Dititipkan di sana, tapi nggak berjalan seperti yang diinginkan orang tua, atau tidak seperti yang diinginkan kami lah gitu ya. Karena kami itu sering dimarahi gitu ya, dimarahi, diomelin, apalagi kakak aku yang perempuan itu ya, kadang dia mau pergi sekolah gitu ya kan, mau pergi sekolah tiba-tiba nanti itu kain sarungnya entah kemana gitu ya, ya gitu-gitulah. Jadi kakak itu sering nangis gitu, jadi keluarga itu kurang baik gitu ya, nggak baik lah sama kami, jahat gitu ya. Akhirnya kami diutuskan tinggal di rumah yang dibeli orang tua kami tadi gitu ya, yang dekat di pinggir hutan itu. Jadi disitulah, oh ya Allah, coba bayangkan itu ya, di umur 11 tahun, kakakku masih umur 12 tahun, itu kami di rumah sendirian, nggak ada orang gitu ya, dekat hutan lagi ya, mana banyak harimau, ular. Tapi kita nggak ada pilihan gitu ya, karena tinggal di tempat keluarga tersebut gitu ya, udah nggak sanggup lagi. Jadi tinggal di situ, pergi sekolah pun gitu ya, kadang jalan kaki gitu ya, itu jauh itu loh.
ada kira-kira 6 kilometer itu. Jadi pulang pergi 12 kilometer jalan kaki kadang ya. Kadang ya naik sepeda gitu. Sepeda pun kadang bannya kempes. Mau diperbaiki pun minta tolong sama siapa gitu ya, mana sekolah, harus masak, harus nyuci, ya segala macam lah gitu ya. Jadi mulai kepanasan aku. Jadi terpaksa berlindung di bawah nih, di bawah capuchon. Kalau bahasa Perancisnya ini capuchon. Nah gini, dia nggak terlalu panas ya. Gini, oke, udah ya. Jadi yang sulit itu ya, waktu aku tinggal sendirian sama kakak itu ya. Coba bayangkan di umur 11 tahun gitu ya, nggak ada orang tua. Jadi semua harus dikerjakan sendiri gitu ya. Masak harus sendiri, nyuci harus sendiri. Kalau nyuci sih bisa lah ya. Ini yang paling sulit itu waktu itu aku teringat ya. Pulang sekolah ya. Pulang sekolah itu laparnya luar biasa loh. Lapar, capek. Mana jalan kaki ya. 12 kilometer pulang pergi. Lapar. Kalau di sekolah kan cuma makan siang aja gitu ya, makan lontong gitu. Aku teringat dulu waktu SMP itu aku suka makan lontong pakai saus pical, terus pakai saus kecap, cabai, enak. Itu salah satu favorit makanan aku yang aku sukai waktu SMP ya. Itu makan pagi itu ya, di sekolah itu aku lupa ya, pas jam-jam istirahat ya. Jadi kalau pulang kan udah jam 12, nyampe di rumah pun udah jam 1 gitu ya. Manapun keroncongan, kepanasan, capek, mau makan di rumah tuh nggak ada apa-apa gitu ya, kosong. Jadi harus masak. Jadi masak lah ya. Mau masak sambal. Masak sambal itu tahu-tahu gosong. Gosong, mana pun keroncongan, mau masak pun sambal gosong gitu ya. Ya ampun, nasib. Akhirnya terpaksa makan sisa-sisa yang nggak gosong kali gitu ya, kan masih ada sisa sedikit, itulah kan makan itu ya. Terus kalau weekend gitu ya, besoknya kan harus pergi sekolah Senin gitu ya. Jadi kan baju seragam kan harus disetrika ya. Waktu itu nyetrikanya itu masih pakai tempurung gitu ya, pakai tempurung gitu. Tiba-tiba itu tak kenapa gitu, aku rasa itu penutup setrikaan itu nggak terkunci bagus gitu ya. Jadi pas ngosok gitu jatuh baranya itu loh, jatuh bara itu di baju aku, jadi terbakar lah. Jadi pikir aku, ya ampun, inilah nasib hidup sendirian jauh dari orang gitu ya, orang tua gitu ya, sengsara betul. Kalau aku tengok anakku sekarang yang bungsu itu ya, itu umurnya kan masih 12 tahun gitu ya. Itu kalau aku lihat anakku itu ya, kayaknya itu dia nggak bisa aku bayangkan kalau aku itu bisa mandiri gitu ya, bisa masak atau segala macam. Sementara anakku ini dia, kalau aku lihat dia itu masih, aduh, kecil gitu ya, nggak bisa apa-apa. Dia itu harus ada orang tuanya gitu ya. Nggak bisa aku bayangkan dia itu hidup sendirian gitu. Terus kadang kami itu sakit ya, aku itu kadang tuh sakit batu gitu ya. Itu berhari-hari itu batu, sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya, batu. Itu pun harus sendirian gitu ke dokter ya, waktu itu mantri gitu ya, mantri. Itu pun aku harus pergi sendirian ke sana berobat gitu loh. Tapi syukur alhamdulillah gitu, langsung sehat gitu ya. Terus kalau malam kami itu nggak tidur di rumah, nggak mungkin lah ya, karena orang tua pun takut terjadi apa-apa gitu. Jadi kami itu nggak pernah tidur di rumah.
kami tidur di rumah tetangga gitu ya. Pagi pulang mandi ganti baju pergi sekolah gitu, terus malam ngaji tidur di rumah tetangga. Itu pun kalau siang-siang gitu ya, pulang sekolah di rumah itu, padahal kami itu ada di rumah loh, tapi rumah itu kalau kami lagi dalam rumah itu pintu itu harus, kata mamaku, harus dikunci dari dalam gitu, harus dikunci jendela dari dalam gitu. Nanti kalau ada orang yang manggil-manggil gitu buka pintu, jangan mau intip dulu, katanya siapa, kata jangan buka, nanti kalian itu diperkosa atau di apa segala macam gitu ya. Tapi memang betul juga itu selalu nasihat itu selalu dibilangi mama aku gitu ya, jangan pernah buka pintu kalau ada orang ngetok pintu gitu ya, jangan gitu. Jadi itu nggak pernah kami lakukan gitu ya selama 3 tahun. Jadi itulah tamat SMP, syukur alhamdulillah selama kami tinggal di Tapan itu sendirian ya, di rumah ya, syukur alhamdulillah kami itu selalu dalam lindungan yang maha kuasa, semuanya baik-baik aja sampai aku itu tamat SMP gitu ya. Jadi gitu pikir gitu ya, kenapa ada keluarga sendiri gitu ya, keluarga dekat gitu ya, bisa berbuat jahat, tega berbuat jahat sama keluarganya sendiri, sama anak kecil. Di mana itu otak ya, otak sama perasaan ya. Biasanya kalau anak kecil itu dimarah, bisa berbuat apalah mereka ya, dipukul pun, dibanting pun, mereka itu nggak akan melawan, paling ya diam, nangis, ya itu aja. Jadi kalau sekarang ya, kalau aku teringat itu ya masa dulu gitu ya, dendam sih enggak, cuma jengkel aja gitu ya. Karena masalah itu nggak pernah bisa aku lupakan, sampai kapanpun nggak pernah. Ada tetanggaku, salut, ça va, il fait beau hein, il y a du soleil, oui, ça va sinon, oh c'est bien oui. Ada tetanggaku, katanya halo, apa kabar, cuaca bagus ya, katanya iya bagus. Jadi itulah ya teman ya, gimana lah gitu ya pikirannya ya, otaknya ya, perasaannya ya, bisa dan tega marahi anak kecil ya, anak kecil seperti itu ya. Di rumah aku pun banyak ya anak kecil gitu ya, berapa orang gitu ya, ada 10 ya, 10 orang. Itu kalau anak-anak aku lihat gitu ya, aku memang orangnya tegas gitu ya. Kalau anak-anak itu bandal, main-main, lari-lari, terus udah aku larang, kalau ada yang nangis jatuh gitu, aku tokok gitu, nih baru, gitu. Tapi kalau ngomelin dia mulu tiap hari, terus pagi, sore, malam selalu diomelin gitu ya, nggak tega kita kan. Singkat cerita, setiap aku pulang gitu ya, pulang kampung, kadang aku ngomong sama orang tua aku gitu ya, sama mama aku, sama bapak aku gitu ya, ya cerita-cerita masa lalu gitu ya. Aku bilang sama mak aku, kenapa ya mak ya, aku bilang pak ya, kenapa ada orang bisa seperti itu. Terus lucunya ya gitu ya, setiap aku pulang gitu ya, aku selalu ketemu sama orang tersebut. Terus kalau ketemu gitu ya, langsung lupa itu masa lalu itu. Terus kalau aku bagi oleh-oleh gitu ya untuk keluarga gitu ya, itu dia itu pasti aku kasih.
kadang malah lebih aku kasih yang lebih banyak gitu ya, karena nggak tega gitu ya, nggak sanggup gitu. Jadi masa-masa lalu itu jadi langsung lupa ya, lupa langsung gitu. Terus apalagi itu ya, jadi jadi hidup itu antara sesama gitu ya, sama keluarga, sama teman, tetangga, atau sama orang lain, siapapun mereka, apapun statusnya, kita hargai orang tersebut apa adanya. Karena suatu saat gitu ya, suatu saat kita nggak tahu orang itu bagaimana, gimana gitu ya. Jadi kita hargai orang tersebut apa adanya gitu ya. Karena dari pengalaman aku ini ya, kalau aku ketemu sama orang tersebut, aku lihat itu di raut wajahnya itu ya, itu kelihatan rasa menyesalnya itu, kelihatan gitu ya. Cuma dia nggak mau ngomong gitu, jadi banyak diam gitu ya, banyak diam, nggak mau ngomong, karena dia teringat masa-masa lalunya itu, dia itu terlalu jahat gitu. Sekarang lihat yang dijahatinya itu sudah besar, dewasa, punya anak, sudah berubah, terus banyak pengalaman juga. Jadi dianya merasa malu sendiri gitu. Jadi intinya kita itu harus saling menghargai sesama, antara sesama umat manusia gitu, apalagi sama keluarga gitu ya. Jadi sampai di sini dulu cerita kita. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, bye bye.